Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka Mengsa Putri Ginting. Hari ini akan menjelaskan terkait dengan gizi tumbuh kembang pada bayi, yaitu usia dari 0 hingga 12 bulan atau 1 tahun. Apa saja yang akan saya bahas pada hari ini yaitu terkait dengan ASA-ASI asuh yang akan membantu dari tumbuh kembang pada anak, lalu berkaitan dengan nurturing care sendiri, lalu yang kedua ada terkait dengan tumbuh kembang dari definisinya seperti apa, lalu hubungannya dengan monitoring perkembangan motorik dan ciri dan prinsip dari tumbuh kembang. Lalu yang ketiga adalah terkait dengan tahapan perkembangan, yaitu perkembangan dari tumbuh kembang gerak kasar, halus, lalu juga bahasa dan bicara serta sosial emosional sendiri sesuai dengan tahapan usia, lalu juga pemberian makanan bayi yaitu berkaitan dengan kebutuhan gizi dan hubungannya dengan perkembangan otak, sensasi rasa dan bau, lalu pilihan makanannya serta pemberian makan pada bayi. Kenapa kita harus belajar sendiri? Jadi di dunia sendiri kekurangan gizi masih berkaitan dengan 2,7 juta kematian anak setiap tahunnya, yaitu sekitar 45% dari kematian anak total. Dan kurang dari seperempat bayi di dunia sendiri usia dari 6 hingga 23 bulan itu dia memenuhi kriteria keragaman makanan dan frekuensi makan sesuai usianya dia sangat kurang. Lalu juga pola ASI, asa asuh itu lah yang dapat membantu bagaimana bayi itu dapat bertumbuh kembang secara baik secara nutrisinya sendiri, serta dari WHO sendiri telah menyediakan pedoman nurturing care, yaitu bagaimana cara memaksimalkan tumbuh kembang bayi berdasarkan nurturing care tersebut yang akan dijelaskan selanjutnya. Lalu saya akan menjelaskan dengan terkait dengan ASI asuh. Apa sih ASI? Yaitu kebutuhan emosi dan kasih sayang, bagaimana hubungan dari pengasuh dan anaknya itu hingga terjadi ikatan yang erat dan bersikeras. Lalu asuh sendiri terkait dengan kebutuhan fisik dan medis, itu dari pengembangan sandang pakannya sendiri. Lalu juga terkait dengan asah, yaitu kebutuhan stimulasi perkembangan mental dari psikososial hingga ke etika dan produktivitas anak. Lalu ini adalah dari WHO sendiri, yaitu nurturing care. Apa aja komponennya? Komponen untuk perawatan anak sendiri dari kesehatan yang baik, gizi yang tercukupi, responsive caregiving, lalu security and safety, serta kesempatan bagaimana anak itu belajar secara dini. Rekomendasinya ada 4, yaitu terkait dengan responsive caregiving, promote early learning, integrate caregivingnya dengan intervention nutrition, lalu juga support maternal mental health. Tumbuh kembang sendiri berdasarkan Kementerian Kesehatan RI, yaitu sesuai dengan pedoman stimulasi tumbuh kembang. Pertumbuhan sendiri adalah bertambahnya ukuran dan jumlah sel serta jaringan intraselulernya, jadi bertambahnya secara fisik dan ukuran tubuh. Sedangkan perkembangan sendiri bagaimana fungsinya. Perkembangan motorik ini bagaimana cara kita memonitoringnya, apa saja yang bisa dimonitoring, yaitu dari gerakan yang disengaja dan tidak. Terdapat grafiknya, yaitu grafik tonggak pertumbangan postur tubuhnya sendiri. Postur tubuh sendiri, beberapa bagian dari perkembangan motorik adalah seperti postur tubuhnya, bisa berdiri tegak atau tidak, lalu bagaimana perkembangan lokomotornya, bisa berjalan, merangkak, atau mungkin masih pelan-pelan menyeret kaki. Lalu juga terkait dengan gerakan makannya yang harus diperhatikan, bagaimana dia mengunyah, bagaimana dia cara menelannya, bagaimana makannya tersebut giginya dapat berfungsi dengan baik. Lalu juga ini adalah ciri dan prinsip tumbuh kembang, yaitu ada 7 yang paling penting, yaitu terkait dengan perkembangan itu menimbulkan perubahan, jadi pasti ada perubahan. Lalu pertumbuhan dan perkembangan pada tahap awal menentukan perkembangan yang selanjutnya. Pertumbuhan dan perkembangan mempunyai kecepatan yang berbeda setiap anaknya. Perkembangan berkolerasi dengan pertumbuhan. Lalu perkembangan mempunyai pola yang tetap, jadi mulai dari kepala baru nanti ke seluruh bagian tubuhnya. Lalu juga pasti didahului oleh gerak kasar, lalu dianuin dengan gerak halusnya. Lalu perkembangan memiliki tahapan yang berurutan setiap anaknya. Lalu proses tumbuh kembang anak juga mempunyai prinsip-prinsip yang sering berkaitan, yaitu terkait dengan proses kematangan belajar, lalu pola perkembangan itu dapat diramalkan. Masa bayi sendiri ada 3 bagiannya, yaitu terkait dengan masa neonatal dini, yaitu dari 0 sampai 7 hari, masa neonatal lanjut 8 hingga 28 hari setelah lahir, lalu masa pos atau pasca neonatal itu dari usia 29 hari hingga 11 bulan. Ini adalah beberapa hal yang harus diperhatikan ketika anak itu sudah melahirkan, si ibu terus melahirkan, yaitu harus dibantu di tenaga kesehatan hingga ke pemberian ASI-nya sendiri. Lalu untuk tahapan dan perkembangan dan stimulasinya sendiri, jadi Kemenkes itu sudah memiliki pedoman untuk
sebagai bahan monitoring dari setiap tenaga kesehatan dan ibu untuk memperhatikan tumbuh kembang anaknya. Jadi dibagi dari beberapa kategori usia. Yang pertama adalah 0 hingga 3 bulan. Di sini ada 4 komponen, yaitu dari gerak kasal, gerak halus, lalu juga bicara dan bahasa, dan sosialisasi dan kemandirian si anak. Dari gerak kasar sendiri dapat diperhatikan bahwa kita dapat melihat dari pedoman ini adanya tahapan perkembangan dan stimulasinya seperti apa. Itu di setiap kategorinya dari gerak kasar, gerak halus, bicara, dan sosialisasi tadi. Untuk contohnya saja, untuk 0 sampai 3 bulan, tahapan perkembangannya adalah mengangkat kepala setinggi 45 derajat. Lalu stimulasinya seperti apa? Bisa meletakkan bayi secara telungkup. Lalu gerak halusnya sendiri bisa menatap wajah orang tuanya dan merespon dengan senyum. Untuk bicara bahasanya sendiri bisa merespon dengan bersuara dan bersenyum. Itu adalah stimulasinya, jadi mengajak bayinya tersenyum. Lalu sosialisasi dan kemandiriannya yaitu mengenal orang terdekat melalui penglihatan, penciuman, dan juga pendengaran kontak. Lalu selanjutnya saya juga menyertakan terkait dengan pertumbuhan kembang tahapannya berdasarkan CDC dari 2020 saya ambilnya. Jadi di sini kalau misalnya tadi dia lebih ke kategori 0 sampai 3 bulan, kalau misalnya dari CDC sendiri dia melihatnya lebih ke poin, jadi 2 bulan, 4 bulan, 6 bulan, dan 9 bulan, 6 bulan gitu. Di sini mungkin lebih detailnya lagi, itu dia lebih ke social emotional language, kognitifnya seperti apa, movementnya seperti apa, dan bagaimana kita itu membantu bayi dalam tumbuh kembangnya, seperti yang stimulasi dari Kemenkes tadi. Lalu juga di sini menjelaskan terkait dengan bagaimana cara orang tua atau pengasuh itu bertindak ketika mungkin ada hal-hal yang aneh dari anaknya yang harus dikonsultasikan ke dokter. Contohnya saja seperti pada usia 2 bulan, jika anak itu tidak merespon pada suara yang keras, itu maka harus dikonsultasikan ke dokter. Hingga mereka tidak tersenyum, nggak memasukkan tangan ke mulut, lalu juga nggak bisa menengadahkan kepala hingga 45 derajat, maka itu paling tidak harus dikonsultasikan ke dokter. Inilah 3 sampai 6 bulan. Di sini dijelaskan terdapat perbedaan-perbedaan. Contohnya misalnya 3 sampai 6 bulan yang tadi 45 derajat, yang sekarang sudah 90 derajat. Dari setiap tahapan perkembangan usia tersebut sudah dijelaskan di pedoman ini. Ini adalah bicaranya, sudah bisa mengeluarkan suara. Kalau misalnya tadi cuma gurgling doang, ini sudah bisa berbicara walaupun hanya 1-2 bahasa doang. Sedangkan ini seperti yang saya bilang tadi, untuk CDC dia menjelaskannya lebih ke per bulannya sendiri. Ini adalah 6 sampai 9 bulan. Dan yang harus diperhatikan adalah pada Kemenkes ini dia sudah ada gambarnya, mungkin yang bisa membantu monitornya itu untuk melihat secara visual bagaimana si anak itu tumbuh dan kembangnya sendiri. Ini 6 dan sampai 9 bulan. Ini dari CDC-nya sendiri, semakin dia semakin dewasa, untuk early talking ke dokternya sendiri dia biasanya semakin banyak dibandingkan bulan-bulan sebelumnya, karena biasanya adalah pada tahun sebelumnya jangan sampai si anak itu kehilangan dari kemampuan pada bulan-bulan sebelumnya. Itu jadi beberapa perkembangan itu harus diperhatikan. Ini dari 9 bulannya sendiri, yang seperti yang saya bilang tadi, kalau misalnya dia nggak ngelihat yang dari dasan bebel padahal itu sudah yang sebelum-sebelumnya, maka harus diperhatikan juga dan dikonsultasikan ke dokter. Ini adalah 9 hingga 12 bulan di mana anak sudah bisa mengangkat posisinya, sudah tegap dan berdiri. Seperti yang saya jelaskan tadi, ketika misalnya anak itu udah dewasa, maka hal yang harus diperhatikan adalah mereka tidak boleh lose skills once had sebelumnya. Yang ini adalah terkait dengan pemberian makanan bayi. Untuk kecukupan gizinya sendiri dibagi 2, yaitu 0 sampai 6 bulan dan 7 sampai 11 bulan berdasarkan AKG 2019. Kalau dari sini terlihatnya adalah ketika 7 sampai 11 bulan maka kebutuhan energi makronutrien dan mikronutriennya lebih besar dibandingkan dengan usia 0 hingga 6 bulan. Maka dari itu diperlukan adanya pendamping makanan selain dengan ASI, pemberian ASI. Apa saja yang harus diperhatikan terkait dengan gizi dan perkembangan otak bayi dari usia 0 sampai
12 bulan, yaitu bahwa prinsipnya adalah kekurangan nutrisi itu dapat mempengaruhi keterampilan kognitif dan perilaku anak, yaitu apalagi berkaitan dengan kecepatan perkembangan otak yang terjadi pada usia selama tahun-tahun awal tersebut, sehingga sangat sensitif sekali jika adanya kekurangan makanan. Lalu asam lemak itu memiliki fungsi sentral dari jaringan otak. Lalu kekurangan Fa itu dia dapat menyebabkan gangguan pada perhatiannya sendiri, memori, dan perilaku, serta terkait dengan indeks kognitif yang lebih rendah. Nah, penelitian jangka panjang sendiri dari kohort itu menunjukkan bahwa anak-anak dengan kekurangan zat besi itu dia memiliki prestasi sekolah yang lebih rendah. Yang berkaitan dengan gizi dari otak dan memori sendiri adalah kekurangan zinc, yodium, vitamin D, dan B12 yang mempengaruhinya. Ini adalah terkait dengan indera perasa. Jadi berkaitan dengan gizi dan makanan sendiri, indera perasa pada bayi sangat harus stimulasi. Apa yang mempengaruhi? Jadi dari test sendiri ada 4, yaitu dengan asin, pahit, asam, dan rasa manis. Lalu juga kemudian tes ini dapat mempengaruhi dari tes reseptornya sendiri pada otak, sehingga akhirnya tercipta dari tes memorinya sendiri. Jadi dari lidah dia masuk ke tes hingga ke memori. Inilah yang mempengaruhi selera indera pengecap pada seseorang, terutama untuk menstimulasinya pada masa bayi. Nah, indera perasa ini, anak yang diberikan makanan sembarangan saat pengenalan makanan berpotensi untuk memiliki makanan berenergi tinggi, gula dan garam, serta cenderung menolak makanan baru yang lebih sehat. Lalu ada kecenderungan neofobik, yaitu mereka tidak takut untuk mencoba hal yang baru. Dan ketika kita menstimulasinya, itu dia dapat meningkatkan preferensi, yaitu ditingkatkan antara 6-15 kali. Jadi mereka preferensinya jadi lebih banyak pilihannya, dan kecenderungan neofobiknya untuk takut mencobanya itu menjadi berkurang. Satu lagi yang penting adalah menawarkan makanan pendamping tanpa tambahan gula itu dan garam. Selain bermanfaat untuk jangka pendek, ternyata jangka panjangnya juga bermanfaat dari pemilihan ambang batasnya sendiri, dari rasa asin dan gulanya sendiri ambang batasnya jadi lebih sensitif dibandingkan orang-orang yang pada masa bayinya sendiri diberikan tambahan gula dan garam. Nah, dari indera perasa akan berpengaruh terkait dengan indera penciuman, misalnya dari rasa kalsium atau rasa susu, keju, vanila, stroberi, sehingga mempengaruhi dari olfactory bulk nerve-nya dia, sehingga anak itu dapat mengetahui bagaimana rasa dan wangi secara stimulan. Ini adalah saya akan menjelaskan terkait dengan pemberian makanan bayi yang dibagi menjadi 2, yaitu 0 sampai 6 bulan yang hanya ASI saja, dan juga pemberian makan tambahan pada 6 hingga 12 bulan. Ini adalah kandungan ASI, yaitu terkait dengan lemak, protein, karbohidrat, dan semua vitamin dan mineral kecuali mungkin vitamin D. Makanya anak bayi harus diberikan sinar matahari secara langsung. Lalu juga faktor bioaktif lainnya. Yang paling penting adalah faktor anti-infeksinya juga, yaitu terkait dengan imunoglobulin, sel darah putih, protein W-nya sendiri yang mampu membunuh bakteri virus, lalu oligosacharidanya mampu menahan bakteri yang masuk. Saya akan menjelaskan bagaimana cara menyusui dan cara menyimpannya ASI sendiri. Nah, menyusui ASI ini kalau bisa diberikan sesering mungkin, semaunya bayi 8 hingga 12 kali. Namun jika bayi itu misalnya tidur, paling tidak dibangunkan 3 jam setelah dia tidur 3 jam itu dibangunkan lalu disusui. Lalu susuilah sampai payudara terasa kosong, pindah ke sisa yang lain. Tapi kalau misalnya dia sudah kenyang, maka dari sisanya ini harus diperas dan disimpan untuk mencegah mastitis, juga menjaga pasokan bayi hingga dia bisa berproduksi dengan baik. Ini adalah posisi dan pelekatan menyusui yang optimal, yaitu kepala bayi badan lurus satu lurus, lalu wajah bayi itu menghadap payudara, hidung berhadapan dengan puting susunya ibu, lalu badan bayinya lekat dengan tubuh ibu, dan ibu menggendong mendekap bayi secara utuh. Sedangkan yang ini adalah berkaitan dengan anak yang twin. Nah, ini ada pelekatannya, yaitu bayi dekat dengan payudara dengan mulut yang terbuka lebar, dagunya harus menempel pada payudara sehingga bagian areola atasnya itu terlihat lebih banyak dibandingkan dengan bagian bawahnya, dan bibir bawah itu dia membuka keluar. Lalu bagaimana cara menyimpan ASI-nya sendiri? Jadi pertama harus cuci tangan dulu sebelum memerah ASI dan simpan di dalam kulkas atau freezer. Sebelum diberikan kepada bayi, direndam dulu pada wadah yang berisi air hangat, kalau bisa menggunakan gelas kaca atau keramik.
atau mangkok. Lalu juga ini adalah beberapa suhu yang bisa disimpan dan bagaimana lama penyimpanan ini dari Kemenkes. Lalu ini adalah pemberian makan bayi 6 sampai 12 bulan. Prinsipnya adalah tetap melanjutkan menyusui sesering mungkin sesuai dengan permintaan dari si anak hingga usia 2 tahun atau lebih. Lalu mempraktikkan pemberian makanan yang responsif, jadi memberikan bayi makan secara langsung atau membantu anak yang lebih besarnya juga, dan berikan makanan secara perlahan dan sabar. Dorong mereka untuk tetap jangan terpaksa berbicara lah dan mempertahankan kontak mata. Lalu pemberiannya juga diberikan secara bertahap meningkatkan konsistensi dan variasi makanannya, meningkatkan beberapa kali anak diberikan makan. Jadi awalnya misalnya 2 sampai 3 kali untuk usia 6 sampai 8 bulan, lalu 3 sampai 4 kali untuk usia 9 hingga 23 bulan, dengan 1 atau 2 kudapan tambahan atau jajanan yang sesuai dengan kebutuhannya mereka. Ini adalah beberapa tahapan pemberian makanan bayi berdasarkan usia yang dapat mempengaruhi dari taste bud dan bagaimana preferensi makanan mereka pada masa yang mendatang. Jadi diberikan secara bertahap untuk menstimulasi taste bud mereka sendiri. Jadi usia 0 sampai 6 bulan yaitu ASI inklusif, 6 sampai 7 bulan yaitu ASI dan diberikan makanan sumber karbohidrat dalam bentuk saring, namun sumber karbohidratnya seperti bubur beras, kentang, beras merah, dan ubi. Lalu 7 sampai 8 bulan yaitu ASI dan makanan karbohidrat tadi serta sayuran namun tidak yang bergas dan hanya juga seratnya juga rendah, atau seperti bayam, wortel, kuning, tomat yang masih diberikan dalam bentuk saring. 8 sampai 9 bulan selain ketiga di atas ditambah juga buah. Yang ditekankan adalah juga yang tidak bergas, rendah serat, sudah dalam bentuk tim. 9 sampai 10 bulan ditambahkan juga protein yaitu seperti daging, ayam, ikan namun yang tidak non allergenic food. Lalu nabati seperti tahu, tempe yang diberikan dalam bentuk tim. 10 sampai 11 bulan mereka sudah bisa diberikan dari produk yaitu yogurt, sereal, susu, dan juga masih dalam bentuk tim. Sedangkan 11 sampai 12 bulan sudah bisa selain asinya sendiri bisa makan makanan keluarga yaitu lebih ke makanan padat. Ini adalah beberapa makan dalam keadaan yang sangat khusus atau spesifik, yaitu membutuhkan perhatian khusus dan kuantitatif dari tenaga kesehatan, yaitu dari bayi yang lahir rendah atau bayi prematur, ibu yang hidup dengan HIV, lalu ibu remaja, bayi dan anak kecil yang kekurangan gizi, dan keluarga yang menderita akibat keadaan darurat yang kompleks. Jadi itu membutuhkan pedoman yang berbeda dengan yang tadi dijelaskan. Mungkin itu saja secara keseluruhan harus